Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang komposisi fungsi dan fungsi inverse, di mana kita akan fokus membahas komposisi fungsi. Yang pertama adalah operasi aritmatika fungsi, yaitu operasi aljabar pada fungsi. Ada beberapa sifat aljabar fungsi, di mana jika f dan g merupakan fungsi, maka yang pertama adalah penjumlahan fungsi, yaitu rumusnya f plus gx sama dengan fx plus gx. Jadi ini bisa dipisah ya, f plus gx ya, fx plus gx. Ketika pengurangan fungsi yaitu f min gx, maka akan menjadi fx min gx. Begitu juga ketika perkalian fungsi f kali gx, maka sama dengan fx kali gx. Kemudian yang keempat adalah pembagian fungsi. F per gx itu sama dengan fx per gx dengan syarat gx-nya tidak sama dengan 0. Ya, ini penyebut tidak boleh 0, maka ada syarat gx-nya tidak sama dengan 0. Kemudian yang B adalah sifat-sifat operasi aljabar pada fungsi. Yang pertama sifat komutatif pada penjumlahan, yaitu P plus Qx itu sama dengan Q plus Px. Yang kedua sifat asosiatif pada penjumlahan, di mana ketika dalam kurung P plus Q plus R ya dikurung, kemudian ada X ini, maka menjadi P plus dalam kurung Q plus RX. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat komutatif pada perkalian, yaitu P kali Qx sama dengan Q kali Px. Yang keempat adalah sifat asosiatif pada perkalian, P kali Q ya dikurung, kemudian dikali Rx, maka sama dengan P dikali dalam kurung Q kali Rx. Ini beberapa sifat operasi aljabar pada fungsi. Ada sifat komutatif dan asosiatif, yaitu penjumlahan dan perkalian. Kemudian daerah asal fungsi hasil operasi aljabar dua fungsi atau lebih. Jika diketahui f dan g merupakan fungsi, dengan df ini bacanya adalah domain f atau daerah asal fungsi f, dan dg itu sama dengan daerah asal fungsi g. Maka daerah asal operasi aljabar dua fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah daerah asal fungsi f plus gx, maka domain atau daerah asal f plus g itu sama dengan domain f irisan domain g. Yang kedua daerah asal fungsi f min gx, maka domain f min g sama dengan domain f irisan domain g. Kemudian yang ketiga daerah asal fungsi f kali gx, maka df kali g sama dengan df irisan domain g. Dan yang keempat daerah asal fungsi f per gx itu domain f per g sama dengan domain f irisan domain g irisan x, di mana gx tidak sama dengan 0. Ini untuk menentukan daerah asal fungsi ya, dua fungsi atau lebih. Yang ketiga adalah sifat-sifat hasil operasi fungsi. Hasil operasi dua atau lebih fungsi merupakan suatu fungsi baru. Fungsi tersebut dapat bersifat injektif, bijektif, atau surjektif. Ya, lebih pahamnya kita akan membahas contoh sebagai berikut. Jika diketahui fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 6 dan gx sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 11, yang ditanya adalah fungsi f plus gx adalah titik-titik. Ya, tadi ada beberapa rumus
Ketika operasi aljabar pada fungsi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian contohnya adalah yang ditanya itu adalah penjumlahan. Maka kita gunakan rumus f plus gx sama dengan fx plus gx, di mana sudah diketahui fx-nya adalah x kuadrat min 3x plus 6. Maka fx kita ganti ya di sini x kuadrat min 3x plus 6. Kemudian ditambah gx. Gx-nya adalah 2x kuadrat plus 4x min 11. Dari penjumlahan fx plus gx ini kita buka kurungnya, maka akan menjadi x kuadrat plus 2x kuadrat ya. Ini 2x kuadratnya pindah ya, atau kita kumpulkan koefisien x kuadrat ke depan ya. Kemudian yang ada koefisien x-nya yaitu min 3x plus 4x ya. 4x kita kumpulkan di sini dengan min 3x. Kemudian plus 6 min 11 ya, 6 dikurangi 11. X kuadrat plus 2x kuadrat menjadi 3x kuadrat, min 3x plus 4x menjadi plus x. Kemudian 6 kurangi 11 adalah min 5. Jadi koefisien x kuadrat paling depan karena sesuai dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Maka fungsi f plus gx adalah 3x kuadrat plus x min 5. Jawabannya adalah B. Contoh selanjutnya, hasil operasi aljabar f min gx untuk fx sama dengan 5x per x plus 2 dengan syarat x tidak sama dengan 1 ya. Dan gx-nya 3x min 2 ya. Ini untuk syaratnya, di mana penyebutnya adalah x plus 2, maka syaratnya di sini x tidak sama dengan min 2 ya di sini untuk syaratnya. Ya, ada kesalahan penulisan, untuk x tidak sama dengan min 2. Maka penyelesaiannya adalah 4 min gx sama dengan fx min gx, karena yang ditanya adalah f min gx. Maka rumusnya fx min gx dengan fx-nya 5x per x plus 2, kemudian gx-nya adalah 3x min 2 ya. Ini dikurung karena ada operasi negatif, maka kita kurung 3x min 2. Kemudian kita samakan penyebutnya yaitu x plus 2. Ini 5x per x plus 2. Kemudian 3x min 2 nya adalah penyebutnya x plus 2, maka 3x min 2 kita kalikan x plus 2 ya. Jadi kita kalikan x plus 2 pembilang dan penyebut karena mau menyamakan penyebutnya. Kemudian kita kalikan masing-masing. Ini 3x kali x adalah x kuadrat, 3x kali 2 adalah 6x, min 2 kali x yaitu min 2x, min 2 kali 2 adalah min 4 per x plus 2 ya. Ini penyebut sudah sama, maka kita tinggal hasil dari 3x kuadrat plus 6x min 2x min 4 adalah 3x kuadrat plus 4x min 4. 4x dari 6x min 2x ya, dikurangi. Penyebut sudah sama, kemudian di sini ada operasi negatif, maka yang di sini 3x kuadrat min 4x min 4 itu dikalikan min. Jadi ini menjadi min 3x kuadrat, 4x jadi min 4x, kemudian min 4 jadi plus 4. Maka hasil di sini adalah min 3x kuadrat ya, dari sini operasinya min jadi min 3x kuadrat, kemudian plus x dari mana? 5x dikurangi 4x, hasilnya adalah x. Kemudian di sini ada operasi pengurangan, kemudian di sini ada min 4, maka hasilnya adalah plus 4. Jadi hasilnya adalah min 3x kuadrat plus x plus 4 per x plus 2. Nah, di sini ada pilihan gandanya untuk penyebutnya yaitu x plus 2. Ingat, untuk penyebut itu tidak sama dengan 0 atau tidak boleh 0, maka x plus 2 tidak sama dengan 0, hasilnya adalah x
tidak sama dengan min 2. Ya, ini jawabannya D. Lanjut untuk yang kedua adalah operasi komposisi fungsi. Ini ada definisi komposisi fungsi jika f dan g fungsi dan Rf, ya, rank f irisan domain G tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian domain F ke himpunan bagian rank G, ya, yang disebut fungsi komposisi f dan g. Ditulis G bundaran f, ya, ini dibaca adalah G bundaran f yang ditentukan dengan Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx. Nah, di sini ada gambar diagram pemetaan G bundaran Fx, maka kita selesaikan dulu yang f, ya, pemetaan f, yaitu misalkan di sini himpunan A-nya adalah X, kemudian himpunan B-nya adalah Y, himpunan C-nya adalah Z. Maka kita selesaikan dulu F-nya, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan G, karena kita mau mencari G bundaran Fx, maka F dulu baru G. Kalau misalkan yang ditanya adalah F bundaran G, maka yang dicari dulu adalah G kemudian baru F. Sifat-sifat komposisi fungsi ada yang pertama G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G. Yang kedua F bundaran G bundaran H itu sama dengan F bundaran G dikurung kemudian di bundaran H. Yang ketiga adalah F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F. Jadi I ini adalah identitas, ya, identitas, maka hasilnya adalah F. Contoh diketahui fungsi f yaitu 1,1, 2,3, 3,5, 5,7 dan g-nya adalah 1,3, 3,5, 5,7. Pasangan berurutan dari komposisi f bundaran g adalah titik-titik. Nah, di sini ada pertanyaan f bundaran g, maka yang diselesaikan dulu adalah g-nya dulu. Ya, g 1,3, 3,5, 5,7. Ya, 1,3, 3,5, 5,7. Maka kita tulis di himpunan yang paling kiri yaitu 1, 3, 5. Ya, ini ada 1, 3, 5. Kemudian G-nya adalah 357, yaitu 357 dari fungsi G. Ya, fungsi G. Kemudian kita petakan, maka pemetaannya adalah 1,3, 3,5, 5,7. Nah, ini adalah fungsi G. Kemudian F-nya yaitu 1,1, 2,3, 3,5, 5,7. Nah, karena di sini sudah ada, ya, di G, ya, di sini tadi pemetaan G yaitu 357, kita tinggal lanjutkan saja yang F. Yang F itu adalah 1,1, 2,3, 3,5, 5,7. Nah, di sini untuk F, untuk angka 1 kan tidak ada, maka tidak ada pemetaannya. 2,3 juga tidak ada. Yang ada adalah 3,5. Ya, di sini dipetakan 3,5, maka di sini untuk fungsi F yang sebelah kanannya adalah 5 dan 7. 3,5 kemudian 5,7 di sini. Ya, yang 1,1, 2,3-nya kita tidak gunakan karena tidak ada pasangannya. Ya, tidak ada pasangannya. Nah, yang dinamakan dengan komposisi F bundaran G yaitu ketika fungsi G dan fungsi F bisa dilanjutkan. Ya, tadi fungsinya fungsi G kemudian fungsi F, maka hasil dari komposisi F bundaran G adalah 1,5 kemudian 3,7. Ya, hasil fungsi komposisinya. Untuk 5,7 tidak masuk dalam pasangan berurutan komposisi F bundaran G karena tidak bisa dilanjutkan ke fungsi F. Jadi yang bisa dilanjutkan yang namanya fungsi komposisi F bundaran G yaitu dari fungsi G kemudian dilanjutkan lagi ke F dan hasilnya dari yang paling kiri ke yang kanan yaitu 1,5 kemudian 3,7. Ya. Ini yang ditanya adalah fungsi
komposisi F bundaran G, maka G-nya dulu baru F. Kalau yang ditanya G bundaran F, maka F-nya dulu baru G. Lanjut contoh yang kedua, diketahui Fx sama dengan x kuadrat min 2x, Gx-nya adalah 3x plus 1 dan Hx plus 3 sama dengan x min 7. Tentukan rumus fungsi A, Hx, B, F bundaran Gx, yang C adalah F bundaran G bundaran Hx. Yang A misalkan T, ya kita misal untuk T yaitu x plus 3, karena yang ditanya adalah Hx, sedangkan H di sini ada x plus 3, maka x plus 3 kita misal T. Kemudian setelah kita misal T, kita cari X, maka X-nya sama dengan T min 3. Nah, hasil dari H dalam kurung X plus 3 sama dengan X min 7 yang sudah diketahui di sini, maka X plus 3 nya kita ganti T, maka HT sama dengan T min 3 dikurung, karena tadi X nya sudah kita ganti menjadi T min 3, ya, maka T min 3 dalam kurung kemudian min 7, maka HT sama dengan T min 10, ya. T min 3 nya kita kurungnya kita buka, maka T min 10 berasal dari min 3 min 7, maka hasilnya adalah min 10. Nah, ini adalah HT. Karena mau mencari Hx, maka T nya tinggal diganti X, maka menjadi Hx sama dengan X min 10. Kemudian yang B, yaitu pertanyaannya adalah F bundaran Gx, ya. Dari rumus tadi untuk komposisi fungsi, yaitu ketika G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx. Kalau F bundaran Gx, maka F dalam kurung Gx. Nah, karena yang ditanya adalah F bundaran Gx, maka F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx. Sedangkan Gx-nya di sini sudah diketahui, yaitu 3x plus 1, ya. Gx-nya adalah 3x plus 1. Sedangkan Fx-nya adalah x kuadrat min 2x. X kuadrat min 2x, dengan Gx-nya di sini 3x plus 1, maka ini 3x plus 1 kuadrat min 2 dalam kurung 3x plus 1. Jadi x kuadrat min 2x ini x-nya kita ganti menjadi 3x plus 1, atau kita substitusi 3x plus 1, ya, maka menjadi 3x plus 1 kuadrat, ya. Ini x-nya kita ganti atau substitusi 3x plus 1, kemudian 2x, x-nya kita substitusi menjadi 2 dalam kurung 3x plus 1, maka menjadi 3x kuadrat adalah 9x kuadrat, kemudian 2 kali 3x kali 1 adalah plus 6x, 1 kuadrat adalah 1, kemudian min 2 kali 3x min 6x, min 2 kali 1 adalah min 2, maka hasilnya adalah 9x kuadrat min 1. Jadi ini 6x nya kita coret, ya. 6x min 6x 0, 1 min 2 adalah min 1, 9x kuadratnya tetap. Jadi rumus fungsi F bundaran Gx nya sama dengan 9x kuadrat min 1. Kemudian yang C, yaitu mencari F bundaran G bundaran Hx, ya. Ketika F bundaran G bundaran Hx itu akan menjadi F bundaran G dalam kurung Hx, ya. Hx-nya dulu yang dikurung, kemudian Hx ini kita substitusi atau kita ganti menjadi x min 10, karena tadi sudah kita cari Hx-nya adalah x min 10, maka di sini menjadi x min 10. Kemudian F bundaran G, ya, maka di sini F bundaran G, ingat, ya, F bundaran G itu menjadi F dalam kurung Gx, ya, F dalam kurung Gx. Maka karena di sini adalah ibaratnya x, Gx, ya, Gx. Sedangkan di sini G F bundaran Gx-nya sudah diketahui di sini 9x kuadrat min 1, ya. Jadi F bundaran Gx sama dengan 9x kuadrat min 1. Nah, di sini berarti ibaratnya ini adalah x-nya, x min 10-nya, ya. Itu sama dengan x-nya. Nah, karena di sini x-nya adalah
kalau di sini x maka ini x, kalau di sini x-nya adalah x min 10, maka x ini kita ganti atau kita substitusi menjadi x min 10. Maka 9 dalam kurung x min 10 kuadrat ya, dari sini ya 9 x kuadrat, x-nya kita substitusi x min 10 kuadrat min 1 ya, min 1 dari sini. Kemudian x min 10 kuadrat itu adalah x kuadrat min 20x plus 100 ya, x kali x atau x kuadrat menjadi x kuadrat min 20x dari 2 kali x kali min 10 yaitu min 20x. Kemudian min 10 kuadrat adalah plus 100 min 1 ya, ditulis lagi. Ini masih dalam kurung ya, 9-nya di luar. Kemudian masing-masing yang dalam kurung kita kalikan 9, maka menjadi 9x kuadrat min 180x plus 900 min 1 ya, kurungnya kita buka, masing-masing kalikan 9. Maka sama dengan 9x kuadrat min 180x plus 899 ya, ini 900 kurangi 1 adalah 899. Jadi rumus fungsi f bundaran g bundaran hx sama dengan 9x kuadrat min 180x plus 899 ya. Demikian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan silakan dipelajari, dicatat dan dipahami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.